ada Audrey, ada Alona, ada Etnan. Ada Etnan. Ada Jema. Ini ada Lukas. Lukas, ini teman baru kita nih, baru terlihat wajahnya Lukas. Oke. Wah, Giandra sudah besar sekali. Katanya. Hai Lukas, selamat sore. Selamat bergabung sekolah minggu asuhan Lukas. Kita sudah ada 19 partisipan. Apakah kita mau memulai saja guru-guru asuhan atau kita masih menunggu? Yes. Enggak. Sorry itu. Iya. Silakan Mbak. Iya. Langsung ya Mbak Yud. Iya monggo Mbak. Oke, selamat sore Mama Papa, adik-adik asuhan yang sudah pada besar, ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua. Kita sore hari ini bersama-sama akan merayakan Paskah Asuhan dengan tema Tuhan Yesus nomor 1. Aku yakin pasti adik-adik asuhan maunya ngomongnya gini. Jesus is number 1. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita akan masuk ke dalam pujian. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri, boleh joget-joget. Kita akan sekaligus menyanyikan 2 pujian. Dengar dia panggil nama saya dan Yesus itulah satu-satunya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya.
Oke, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Silakan Tante Eli memimpin kita dalam doa Selamat sore pembukaan. semuanya. Yuk kita lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk merayakan Paskah secara online. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan akan pimpin acara ini dari permulaan, pertengahan, sampai selesai. Tuhan memberkati kami, Tuhan membuat kami bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin, terima kasih Tante Eli. Adik-adik, Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih. Dia bukan saja dipanggil Bapa, tapi dia juga adalah sahabat kita. Di saat kita susah, senang, dia selalu beserta dengan kita. Yesus sahabatku. Amin. Nah, sekarang kita akan menyaksikan guru-guru asuhan mempersembahkan pujian hidup, hidup, hidup selamanya. Silakan Kak Diana. Nah, ini dia guru-guru asuhan. Adik-adik jangan lupa kan? Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya.
Yeay, terima. Kita langsung. Tadi kan guru-guru yang menyanyikan lagu. Sekarang anak-anak asuhan mengangkat pujian dari rumah masing-masing. Lihat betapa besarnya kasih Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. 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 Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Amin. Nah, adik-adik semuanya sekarang duduk manis, tangannya dilipat. Kita akan menyaksikan Papet Paskah. Silakan. Halo, Papa, Mama, dan anak-anak sekolah minggu asuhan. Kami dari Sekolah Minggu Kelas Asuhan mempersembahkan cerita Papet tentang keseharian kita dan lingkungan sekitar. Selamat menonton dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mama sudah pulang ya? Iya sayang, Mama habis bertemu sama langganan Mama nih. Kebetulan dia mau pesan 200 kotak kue buat besok. Jadi, Mama besok tidak bisa ke gereja? Iya Nin, minggu ini nggak bisa ke gereja lagi. Jadi kamu berangkat sendiri ya nak besok? Mama tidak bisa setelah ke gerejanya aja ya masaknya. Nina bantu masaknya deh, Mah. Pagi hari sebelum ke gereja. Papa bisa kan bantu Mama juga? Papa lagi. Papa besok ada kegiatan, Nin. Ya udah ya, Mama mandi dulu nih. Mama mau ke tetangga. Ada acara apa, Mah, di rumah tetangga? Nggak ada apa-apa sih. Biasa mau bertemu ibu-ibu, mau sharing-sharing. Mama sharingnya yang bermanfaat ya. Kamu ini, udah ya, Mama mau mandi dulu nih. Halo, Nina. Mama mana? Udah pulang ya? Udah, Pak. Lagi mau mandi katanya. Oh, ya udah kalau gitu. Pak, jangan lupa ya. Besok kita ke gereja. Ada perjamuan kudus loh. Waduh, Papa besok harus keluar kota, Nina. Gimana ya? Minggu depan aja kita ke gereja sama-sama. Papa sudah pulang. Lagi ngobrolin apa nih sama Nina? Ini loh, Ma. Nina ajak Papa ke gereja besok. Tapi kan Papa harus keluar kota.
Oh alah, Nina. Iya, Nin. Kamu ke gereja sendiri saja ya besok. Papa, Nina, Mama ke tetangga dulu ya. Loh. Mama besok tidak ke gereja juga. Gak bisa, Pak. Aku kan banyak pesenan. Ya udahlah ya. Yuk kita istirahat. Papa ke kamar dulu, Nin. Iya, Pak. Kenapa ya? Papa, Mama, dulu waktu Nina masih kecil, Papa dan Mama yang selalu mengingatkan Nina untuk ibadah minggu. Tapi sekarang Papa Mama juga yang tidak ibadah minggu. Papa Mama selalu sibuk dengan kegiatan dan pekerjaannya. Papa Mama juga mengutamakan pekerjaan dibandingkan Tuhan. Padahal Tuhan begitu baik sama kita. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Wah, Nina mau nyanyi lagu ah. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Setelah mendengarkan Nina bernyanyi, Papa melihat dari kejauhan dan terharu. Nina, Papa berjanji, mulai sekarang Papa akan lebih setia beribadah hari Minggu. Papa sudah menyadari kesalahan Papa. Maafkan Papa ya, Nak. Terima kasih walaupun Nina masih kecil, tapi mengingatkan Papa bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Nina senang Papa mau beribadah lagi di hari Minggu. Akhirnya, mereka bersama-sama berdoa. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan yang mengasihi mereka dan mau menebus dosa-dosa mereka. Yang kayak gitu. Nah, udah. Udah mau nangis lagi. Itu nangis lagi. Apanya? Matanya diapain ya? Aku. Kalau itu kerja.
Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Tapi sebenarnya ikut kuis kan suruh buka kamera, aku buka kamera kan nih misalnya. Nanti jawaban apa tahu apa ngomong ya, tahu gue ya. Yeay, siapa yang mau seperti Nina? Menjadi anak yang baik, menjadi saksi loh walaupun masih kecil, saksi buat mama papanya, adik-adik asuhan juga pasti bisa. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan pesan Paskah dari gembala sidang kita. Siapa nih yang tahu gembala sidang kita siapa ya? Bapak Pendeta Radik Irianta. Silakan Pendeta Radik. Baik, terima kasih Kak Sondang. Baik sekali pada sore hari ini kita bersama-sama ya. Selamat sore Papa dan Mamahnya, anak-anak semua. Selamat sore anak-anak asuhan. Selamat sore kakak-kakak guru kelas asuhan. Kita bersyukur ya pada sore hari ini bisa melaksanakan Paskah sekolah minggu kelas asuhan. Senang sekali. Anak-anak, coba sekarang anak-anak kelas asuhan semuanya ayo bersorak gembira, hore, begitu semua. Ayo di unmute ya. Di unmute kita bersorak hore. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Hore. Hore. Ya, baik sekali ya. Hore, gitu ya. Semangat ya, semangat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita semua bersama-sama merayakan Paskah. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini Pak Pendeta mau membacakan ayat firman Tuhan sedikit saja, ya sedikit saja. Ini baik sekali untuk kita semua, untuk mengetahui siapakah Tuhan Yesus itu, sehingga kita akan mengatakan sungguh-sungguh nanti bahwa Tuhan Yesus nomor 1, ya Tuhan Yesus nomor 1, ya dari kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 16. Firman Tuhan mengatakan demikian ya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, coba anak-anak ya. Kita mengenal siapa itu Simon Petrus. Ya, Simon Petrus itu adalah salah satu di antara 12 murid Tuhan Yesus yang paling kekar badannya. Ya, yang paling berani kalau bicara.
yang paling cekatan kalau bekerja. Dan dia paling cepat dalam merespon segala sesuatu. Petrus dapat dikatakan selalu menjadi juru bicaranya murid-murid. Ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Murid-murid yang lain mengatakan, menurut orang lain, engkau itu adalah Yohanes Pembaptis. Engkau itu adalah Elia. Engkau Yeremia. Atau engkau salah seorang di antara para nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Dengan cepat, cekatan, dengan penuh keyakinan, Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hebat ya. Petrus mewakili teman-temannya yang 12 orang itu dengan cepat mengatakan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Ini indah sekali anak-anak. Ini bagus sekali. Kalau jadi anak-anak selalu cepat bertindak. Ya. Kalau jadi anak-anak selalu berpikirnya cepat, lalu bertindak cepat, dan dengan cepat pula dia menyelesaikan tugasnya. Simon Petrus adalah seorang murid yang cekatan seperti itu. Dan apa yang diucapkan itu adalah suatu kebenaran. Apa yang diucapkan itu mewakili teman-temannya. Benar, mewakili kita semua. Orang-orang seluruh dunia yang percaya kepada dia. Bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memang benar. Dia adalah anak Allah. Walaupun dia sudah disalibkan, walaupun dia sudah mati, ya dia sudah mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Ya, dia bangkit kembali. Artinya apa? Dia hidup. Ya, dia hidup karena dia sudah bangkit dari kematiannya. Dan kebangkitannya itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya. Hebat sekali ya, anak-anak semuanya ya. Anak-anak mau seperti Petrus, Simon Petrus, seorang murid di antara teman-temannya, dia yang paling cepat bertindak, yang paling cepat berpikir, dan paling cepat mengambil tindakan. Dan itu adalah ciri daripada anak-anak Tuhan yang benar. Oleh karena apa? Dia sudah punya keyakinan dalam pikirannya, Yesus is number one. Tuhan Yesus nomor satu. Maka pada waktu Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku ini? Petrus dengan cepat mengatakan, Tuhan, saya yang menjawab. Ya, saya yang menjawab Tuhan. Apa katamu? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah yang nomor satu di antara semua umat manusia yang ada di dunia ini. Engkau adalah yang nomor satu di antara nabi-nabi yang ada di dunia ini. Engkau adalah yang nomor satu dari segala-galanya. Ya, hebat sekali Petrus itu. Saya berharap keyakinan itu ada pada kita, dan kalau sekarang kita berkumpul merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita, dan Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang kita sembah, yang kita layani. Mari, ayo, kita harus punya iman. Kita harus punya keyakinan seperti apa yang diyakini oleh Simon Petrus mewakili teman-temannya. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan kalau kita punya pegangan itu, maka dengan berani kita akan mengatakan, Tuhan Yesus nomor satu. Jesus is number one. Dia nomor satu dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus nomor satu dalam hidup kita, maka kita harus menjadikan dia yang utama dalam hidup kita. Dia selalu menjadi prioritas pertama dalam hidup kita. Sehingga kita semua akan menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Adik-adik, mari kita bisa mewartakan terus kasih Tuhan itu. Seperti Nina dalam Mapet tadi. Ya. Nina itu anak yang baik sekali. Waktu dia kecil, dia belum bisa pergi kemana-mana sendirian, dia diajak papa mamahnya ke gereja.
Tapi setelah dia tambah besar, papa mamanya sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan tetangga-tetangganya, sibuk dengan usahanya. Sehingga Nina hanya diminta sendirian ke gereja. Anak-anak mau ke gereja sendirian tanpa papa mama? Nggak berani dong. Ya, nggak berani, harus diantar. Kalau masih kecil harus diantar. Kalau sudah gede nanti harus bisa, berani. Tanya sama kakak-kakak guru asuhan ya. Kalau masih kecil belum berani, tapi kalau sudah gede nanti harus berani. Tetapi bukannya berani datang ke gereja saja, harus berani juga sekarang mengajak papa mamanya, mengajak kakak dan adiknya yang malas-malasan pergi ke gereja. Ya, harus begitu, harus berani. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah nomor 1. Ya, kita harus memuliakan Dia, kita harus selalu dekat dengan Dia, dan tidak ada yang lain yang lebih utama dalam hidup kita selain Tuhan Yesus. Karena Jesus is number 1. Tuhan Yesus nomor 1 dalam kehidupan kita. Maka kita harus memprioritaskan hidup ini untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, mau menjadikan Tuhan Yesus number 1 dalam hidup adik-adik? Anak-anak? Siap ya? Siap, puji Tuhan. Papa dan mama-mamanya yang sekarang hadir, ajar terus anak-anaknya untuk menjadikan Yesus nomor 1 dalam hidupnya. Itu maka papahnya, mamanya harus juga lebih dahulu memberi contoh. Ya, memberi contoh bahwa Yesus adalah nomor 1 dalam hidupnya. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Terima kasih papa, mama semuanya. Terima kasih guru sekolah minggu. Kita berdoa yuk ya. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus nomor. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus nomor 1. Tuhan Yesus nomor 1. Ya, oke. Baik ya, kita berdoa yuk anak-anak. Tuhan Yesus, Engkau adalah nomor 1 dalam hidup kami. Karena itu kami mau Engkau menjadi prioritas pertama dalam hidup kami. Papa mama juga demikian, guru-guru sekolah minggu juga demikian, kakak adik juga demikian. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya waktu dan Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Radik. Sama-sama yuk adik-adik asuhan semuanya bersama kita katakan sama-sama. Terima kasih Pendeta Radik. Tuhan Yesus berkati. Oke. Pintar semuanya, hebat anak-anak asuhan. Nah, sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu nih adik. Waktunya game. Boleh mama, papa, dan saudara yang lain ikutan. Dan kali ini ada hadiahnya. Nanti hadiahnya dikirim ke rumah masing-masing. Karenanya harus semangat ya menjawab pertanyaan yang ada. Kami persilakan Tante Yud dan Tante Olin yang akan memimpin games kita pada sore hari ini. Terima kasih Tante Sondang. Selamat sore semuanya. Nah, sebelum kita memulai games yang banyak nih gamesnya, jadi kita mulai dulu yang babak pertama, games anak. Nah, games anak ini seperti apa? Tante Olin bacakan dulu ya syarat-syaratnya. Games untuk anak yang sudah bicara, karena nanti harus menyebutkan jawabannya. Dan yang kedua, guru akan membacakan pertanyaannya. Nanti Tante Olin yang bacakan pertanyaannya. Nanti jika tahu jawabannya, orang tua membantu untuk menekan tombol raise hand di layar Zoom. Untuk itu, guru akan menyebut nama anaknya, lalu anak akan menjawab dan dipersilahkan oleh guru. Nanti disebut misalnya Jema gitu, baru deh disebut. Oke ya, kita coba ya. Nih, kita contoh dulu pertanyaan pertama. Di manakah Tuhan Yesus disalibkan? Ayo, siapa yang raise hand duluan? Dilihat Tante.
2 partisipan. Siapa itu Tante Sondang? Ada Jema loh. Ini Jema sama David. Jema sama David. Udah dari yang atas dulu deh. Jema. Di mana? Di mana, Dek? Oke, coba cek. Tadi bilang apa? Golgota, Tante. Jawabannya mana? Jawabannya mana, Kak? Coba kita cek. Nah, Iya, benar. Tapi ini masih sampah soal ya. seperti itu ya nanti soalnya ya. Nah, kita mulai. Ini yang serius nih. Pertanyaannya yang serius. Kita mulai pertama. Siapakah yang menjaga kubur Tuhan Yesus? Siapa yang duluan? Jema. Nah, coba jawab Jema. Malaikat. Malaikat. Siapakah yang menjaga kubur Tuhan Yesus? Masih kurang, masih kurang ya, Jema. Kita oper ke tadi Penjahat. Olive mengangkat tangan. Oke, David. David. Tadi Olive, Kak. Oh, Olive ya, Olive. Pas Olive. Jema turun, Olive. Oke, Olive. Olive. Malaikat. Malaikat. Masih salah, sayang. Kita ke David. Silahkan, David. Berikutnya David. Davidnya ke dalam prajurit. Ada mau jawab. Oke, kita lihat jawabannya benar apa enggak? Aduh. David, ayo semangat, David. Prajurit gitu. Prajurit. Prajurit, iya. Pemenangnya adalah David. Jema, semangat. Ada Karel. Jangan patah semangat. Jadi anak-anaknya yang menjawab ya, Kakak. Siapakah jawaban pertanyaan berikutnya, Kak? Siapakah yang menggulingkan batu kubur Tuhan Yesus? Ayo, siapa? Jema lagi. Aduh, yang lain mana nih? Ayo Jema, siapakah yang menggulingkan batu kubur Tuhan Yesus? Malaikat. Malaikat. Oke, malaikat. Ada mau ganti Jema? Siapa berikutnya? Olive. David. Olive apa David duluan nih? David. David ya? David. Belum tepat Jema. Malaikat. Malaikat. Belum tepat. Belum tepat juga. Coba Olive. Olive? Siapa, Nak? Murid Tuhan Yesus. Masih kurang. Oke, karena sudah 3 orang yang menjawab, 3 anak-anak yang menjawab, kita cek jawabannya Kakak. Malaikat yang benar. Tadi malaikat loh jawabnya. Ya, yang pertama malaikat. Jema tadi pertama. Jema tadi udah malaikat loh. Pertama Kakak. Tante Iya. Dadah, tepuk tangan. Jema. Berarti Jema ya. Berarti Jema ya. Yang lain ayo dong sayang. Sarah. Pertanyaan berikutnya. Tuhan Yesus telah mati disalibkan dan bangkit pada hari keberapa? Olive. Olive. Hari ketiga. Kita lihat. Lihat jawabannya. Pinter. Oke, selanjutnya. Kebangkitan Tuhan Yesus diperingati sebagai hari apa? Alona. Alona? Oke, kita lihat jawabannya lagi, Kak. Oke, benar. Selanjutnya. Oh, Ayo Arga, semangat Arga, bantu jawab yuk. Tante Yud, ayo Tante Ya. Yud berikutnya. Oke, sudah semangat semua ya anak-anak asuhan. Nah, games kedua kali ini tebak kata untuk mama dan papanya. Siap ya mama dan papa, harus semangat seperti anak-anak juga. Yuk, kita baca syarat dan ketentuan gamesnya. Pertanyaan akan dibacakan oleh guru dan dapat dijawab oleh mama dan papa. Mama dan papa diminta untuk melengkapi huruf dalam kata sesuai dengan jumlah kotak yang tersedia. Mama dan papa tidak menjawab dulu sebelum ditunjuk oleh guru. Mama papa juga yang sudah tahu jawabannya silakan tekan tombol raise hand. Guru akan menyebut nama sesuai dengan urutan raise hand dan yang tercepat.
Mama Papa akan menjawab pertanyaan sesuai dengan perintah guru. Jawaban yang benar akan mendapat poin yang akan ditotal dalam keseluruhan games. Ya, Mama dan Papa sudah siap semuanya? Kita mulai ya dengan contoh soal pada games keduanya ini. Contohnya, sebutkan yang terkait dengan kejadian kematian Tuhan Yesus. Kita ada kotak seperti ini, huruf depannya P, belakangnya B. Kita buka jawabannya, Kak Diana. Pikul salib. Ya, seperti itu ya, Papa dan Mama ya. Kita coba dengan pertanyaan pertama. Ini sudah tidak contoh soal lagi ya, ini sudah benar-benar untuk gamesnya. Soal pertama, silakan. Nah, kita nggak ada clue. Ada Jema Silakan. lagi. Gempa bumi. Silakan Papa Jema. Iya, betul. Gempa bumi. Iya. Pertanyaan kedua. Silakan yang bisa untuk raise hand. Kak Sona akan membantu. Ada huruf U, T, G, dan belakangnya G. Alona, Papa Mama Alona. Silakan Papa Mama yang Papanya menjawab. boleh kok jawab, Papa Mama boleh jawab. Jumat Agung. Iya. Iya. Lalu nomor 3 ada 11 huruf. Apakah itu? Siapa yang bisa? Silakan Mama dan Papanya yang lain ikut menjawab. Ada 11 huruf, ada H, ada A, U, dan I di belakangnya. Yang berkaitan dengan kejadian kematian Tuhan Yesus. Ya, Baik, ada yang satu huruf Tante di depan. Kasih clue di depan apa? Oh, David. Silakan David. Silakan David. Mahkota duri. Mahkota duri. Coba kita buka jawabannya ya. Oke. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih. Next. Sekarang soal nomor 4. Ada 12 huruf. Kita makin banyak ya hurufnya ya. Ada Jema lagi nih. Silakan Jema. Ya, silakan. Bukit, Gol, Kota. Iya, silakan Tante Mana Diana. jawabannya? Iya, keren. Soal nomor 5. Yang lain ayo Yuk. dong, semangat. Main yuk, ikut partisipasi yuk. Kita ada hadiahnya loh. Ayo. Sampah, jangan kita lagi. iya. Ada Alona. 13 huruf. Alona, silakan Putri. Alona, Mama Alona. Mami Putri atau papinya nih? Iya, Mama dan Papanya ini yang jawab. Enggak Kak, itu tadi yang tadi belum hilang. Oh, yang tadi belum hilang. Siapa yang bisa? Batu terguling. Ada B dan belakangnya G. 13 Jema, huruf. ini aduh yang lain kemana coba? Aduh, Batu oke deh, boleh deh. terguling. Terguling. Batu Batu terguling. Yeay. Kak Coba Diana. kita lihat jawabannya. Iya. Batu terguling. Masih banyak loh ini pertanyaannya loh. Ini Mama dan Papa lainnya ikutan yuk. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Ada 8 huruf. Depannya ada M, belakangnya ada I, di tengah-tengah ada I, di belakangnya ada T. Siapa yang bisa? Jema,
silakan. Malaikat. Malaikat. Kak Diana. Dia. Ya. Ayo dong, Etna. Iya, ayo. Gak ada Ayo suaranya nih, semangat. Audrey. Ada Olive. Aduh, Semangat. Afiq, Raka, Ada Damar, Diandra, Adel, Argia. Edna, Biasanya Argia semangat nih. Argia, Ayo ikutan yuk. Karel. Jangan kalah sama Jema. Jema jauh di Bandung loh. Ayo sayang lainnya yang di Jakarta. Semangat. Ayo, eyangnya Lukas, boleh jawab, Bu. Ayo Lukas. Ya, pertanyaan nomor 7. Ada 10 huruf. Ada U, D, dan S. Jema Silakan. lagi nih. Siapa yang bisa? Mama papanya. Ayo, siapa nih? Siapa ya? Tara. Mau perlu bantuan? Perlu bantuan huruf? Ya. Aduh, bener-bener nih. Mantap deh. Gak sia-sia ya, jauh di Bandung ya, Jema ya. Aduh. Kata Jema, temennya Jema dulu aja Kak yang jawab. Nggak apa-apa. Ya, apa-apa, yang ayo. lain. Waduh, baik sekali ya, Jema ya. Yang lain. Tuh, Jema bilang yang lain dulu, Tante Sonda. Mana nih yang lain? Biasanya Argia nih. Mana Argia? Argia. Audrey. Audrey, Afi. Alona, Kak, Alona. Alona mau jawab? Alona Yes. mau jawab mamanya, boleh? Murid Yesus, Tante. Murid Yesus. Coba kita Kak Diana lihat. silahkan. Yeay, murid Yeay, murid Yesus. Pertanyaan nomor 8. Ada 8 huruf. Ada 13 huruf. Ada huruf T. T lagi. A, M, dan di belakangnya I. Wah, kita kasih kesempatan Olive ya, Jema ya. Boleh ya, ada Olive. Ayo Olive, tunjukkan suara menengah. Kang Marari. Tentara Marari. Tentara Romawi. Kak Diana, coba dibuka. Yeay. Iya, pintar Oli. Nah, pertanyaan ke-9 ada 13 huruf. Ayo Jema boleh ikutan. Ayo, Jema boleh ikutan lagi. Tadi Tunggu, Argia sudah raise hand-nya tepuk tangan. Alona diturunkan dulu ya sayang. Argia mau jawab mama papanya. Nggak bisa nih, Kak. Siapa nih yang nggak bisa? Oh, Karel. Karel mau jawab. Akhirnya Karel. Ya, ayo mama papanya, silakan jawab nomor. Maria, Ibu Yesus. Maria Ibu Yesus, Tante Diana. Iya. Akhirnya Benar. bersuara Nah, juga. pertanyaan terakhir nomor 10 ada 14 huruf. Mama, silakan. Ada huruf P, T, S, I, P, dan S. Pontius Pontius. Pilatus. Pontius Pilatus. Coba kita lihat. Tante Diana. Pontius Pilatus. Iya. Hebat. Adik-adik semua, mama papa hebat. Kita lanjut ya. Ke games yang ketiga. Silakan Tante Olive. Oke, sekarang games keluarga mencari benda di rumah. Jadi semuanya anggota keluarga bisa ikutan ya, tetapi hati-hati jangan dorong-dorongan nih. Guru akan menyebutkan nama benda yang akan dicari. Semua anggota keluarga boleh ikut mencari benda. Jika sudah dapat bendanya, ditekan tombol raise hand-nya. Lalu nanti guru akan menyebutkan nama sesuai urutan raise hand. Namanya boleh ditunjukkan bendanya. Benda tidak dicari yang di luar rumah ya. Jangan yang di luar rumah, nanti kejauhan. Benda yang dicari pasti yang mudah dikenal oleh semua anggota keluarga. Kita kasih contoh dulu, Kak. Benda pertama. Salib. Coba. Siapa yang ada salibnya di rumah? Coba cari, ayo. Mana coba tunjukkan benda salib yang ada di rumah. Ya.
Alona mana coba nih, Tante. Iya, gitu ya mainnya ya. Nah, good. Oke. Alona, aduh sayangku. Terima kasih. Oke, sekarang soal yang sebenarnya ya. Benda berikutnya, Kak. Telur. Ayo, siapa yang nunjukin telur duluan nih? Olive. Olive, coba Olive. Tunjukin telurnya. Wah, banyak satu kotak telurnya. Good job. Oke, sekarang kita soal berikutnya. Boneka rabbit atau boneka kelinci? Coba ditunjukin ke Tante. Resan, Jema. Jema Coba, langsung ditunjukin tuh Jema. Tante boneka rabbitnya. Wah. Coba Jema, mana boneka rabbitnya? Tante Olin Sudah belum Tante. tunjukin. Udah Tadi, ya? nah itu dia. Good Sudah ditunjuk. job. Sekarang soal berikutnya. Paku. Waduh, hati-hati ya. Wah, Papa Mama tolong paku. dibantu. Papa Mama tolong Carol. dibantu Carol dicarikan tunjuk boneka. bendanya. Sudah paku, Carol. Pakunya mana? Paku. Paku. Alona. Alona, coba tunjukin barangnya, Dek. Oh iya, betul. Betul. Oke. Mana Tante Eli? Terima kasih. Soal berikutnya, Kakak. Daun palem. Ayo. Daun palem. Siapa yang punya daun palem di rumah? Jangan daun salam ya, daun palem. Daun palem yang kalau hari Minggu ke gereja ada papa mamanya ke gereja ada lihat daun palem tuh di gereja. Ayo mana ada palemnya? David punya. David. Mana? Oh iya David. David, terima kasih. Tepuk tangan. David hebat. Kak Diana, adakah soal lagi? Oh, berikutnya kain putih tetapi bukan baju atau kemeja. Kira-kira apa yang boleh ya? Coba. Apa nih kain putih? Kain putih. Kain putih. Kira-kira ya, Siapa Papa yang Mama punya? tolong dibantu anak-anaknya. Mana kain putihnya? Mana resannya? Kain putih. Selendang juga boleh. Horden di rumah juga boleh. Spray juga boleh. Jema lagi teman-teman. Coba. Mana Jema kain putihnya? Ika. Wah, pintar semuanya. Berikutnya Kakak, oh sudah habis. Gamesnya sangat menarik, semuanya semangat. Terima kasih Papa dan Mama sudah membantu anak-anak untuk mengikuti games dengan baik. Kita lanjutkan acaranya. Oh, Argianya baru bangun tidur. Pantesan gak ada suaranya. Nah, sekarang kita supaya semangat akan angkat pujian. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan.
sekarang kita saksikan bersama-sama foto-foto anak-anak asuhan. Itu dia foto-foto anak-anak asuhan. Terima kasih Papa Mama sudah selalu mendampingi, menolong anak-anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah minggu asuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ini dia waktu yang kita tunggu-tunggu. Siapakah pemenang game pada sore hari ini? Tante Eli akan mengumumkannya buat kita semua. Silahkan Tante Eli. Masih ke-mute ya Tante Eli? Oke. Yeay, seru ya anak-anak dengan gamenya, semuanya senang ya. Papa Mama bisa main game, anak-anak juga. Nah, saatnya Tante Eli akan umumkan siapa yang menang dalam game tadi. Yuk dengarkan ya. Pemenang pertama dimenangkan oleh Gemma. Tepuk tangan buat Gemma. Gemma. Ya. Pemenang kedua Alona. Yeay, Alona. Pemenang kedua. Kemudian pemenang ketiga
David. David mana ya? David, pemenang ketiga. Kemudian pemenang keempat, Olive. Mana Olive. Nah, pemenang kelima ada Karel. Mana Karel ya? Ya. Selamat untuk para pemenang. Hadiah nanti akan dikirimkan ke rumah ya. Yang lain tetap semangat. Semuanya senang ya hari ini? Oke, silahkan Tante Sondang. Terima kasih Tante Eli. Wah, ternyata Tante Sondang tuh berharap Argia menang lagi tahun ini. Ternyata Argianya bobo. Nanti ada game berikutnya Argia harus menang ya. Dan yang lain, Etnan, Tante Sondang tunggu ya. Oke, sekarang kita sudah selesai acara pasca kita pada sore hari ini. Tante Wiwin akan menolong kita dalam doa penutup. Silakan Tante Wiwin. Terima kasih Tante Sondang. Mari anak-anak asuhan, kita sudah bersuka-cita bersama ya tadi bersama teman-teman, mama papa, guru-guru. Acara kita hampir selesai. Yuk kita akan mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Tuhan sudah pimpin kita semua sehingga sudah sampai selesai acara ini. Yuk kita akan lipat tangan, tutup mata, yuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Bapa atas acara ini. Tuhan sudah pimpin kami sehingga kami bisa bersama-sama merayakan Paskah Sekolah Minggu Asuhan sore ini. Kami bersukacita bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti games bersama. Bapak, kami sungguh bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami. Tuhan Yesus sudah menderita sengsara, disalib, mati, dan sudah bangkit bagi kami. Tuhan sudah selamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami selalu mau menjadi anak Tuhan Yesus yang taat dan setia, yang selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, perayaan Paskah kami sudah selesai. Terus pimpin kami tiap-tiap hari, jagai kami selalu, beri kami kesehatan, hindarkan kami dari segala sakit penyakit. Kasih Tuhan saja yang selalu menyertai kami tiap-tiap hari. Mengucap syukur atas mama, papa, kakak-kakak, opa-oma yang sudah mendampingi kami tiap-tiap hari. Dan sekarang kami akan selesai acara Paskah ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Tante Wiwin. Nah, sekarang kita waktunya berfoto. Semuanya dibuka yuk kameranya. Tunjukkan gigi. Mana giginya, Cis? Kasih senyum termanis. Tante Olin akan menolong kita untuk foto bersama. Kalau Tante Olin bilang senyum, senyum. Kalau Tante Olin bilang kasih jempol, kasih jempol. Kalau Tante Olin bilang nangis, jangan mau ya. Nggak boleh nangis, harus tertawa. Iya, silahkan Tante Olin. Kita bersiap-siap ya. Waduh, semuanya repot tuh. David, duduk dulu sayang. Yuk, 1, semua senyum ya. 1, 2, 3. Sekarang tangannya semua begini nih. Gimana nih mama-mamanya tahu nih tangan begini. Sarang yuk. Oke ya. Anak-anak asuhan. 1, Jema bisa tuh. 1, 2, 3. Nah, sekarang gaya bebas. Gitu. Gaya bebas. 1, 2, 3.
Wah, semuanya Auri. Wah, terima kasih Pak Pendeta Radik aja ikutan sarang heyo tadi sama lagu. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Bu Leli. Terima kasih tante-tante. Tuhan Yesus berkati. Tante-tante asuhan. Iya, baru. Izin ya. Terima kasih Gemma. Terima kasih Mama dan Papa dan anak-anak asuhan. Aduh, anaknya udah tidur. Bergabung dalam Sumpah Asuhan sore ini. Terbangun juga. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pendeta Radik atas firman Tuhannya. Dadah, Ketemu permisi di ya. acara Tuhan Pasca berkati kalian semua. Minggu Terima Asuhan kasih tahun Pendeta, Tuhan depan. berkati. Argia.